Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai bursa valuta asing yang beranggotakan saya Fauzia Anissa Gita NPM 62, Rizky Ahmad Effendi NPM 77, Laila Nurul Fajri NPM 84, Tiara Gita Diana NPM 90, Nida Ahmad NPM 91, dan Nova Resmita NPM 92. Pengertian dari bursa valuta asing sendiri atau foreign exchange market adalah pasar untuk mengkonversi mata uang suatu negara ke dalam mata uang negara lain, di mana harga valuta asing ini ditentukan oleh proses permintaan dan penawaran yang terjadi melalui mekanisme pasar. Dalam ilmu pengetahuan ekonomi sendiri, ini biasanya dikenal dengan kurs atau nilai tukar. Nilai tukar secara sederhana dimaknai sebagai nilai di mana satu mata uang diubah menjadi mata uang lain. Selanjutnya yaitu fungsi valuta asing. Yang pertama, sebagai alat tukar internasional. Falas yang memang difungsikan sebagai uang bisa digunakan untuk alat tukar menukar dalam perdagangan internasional. Yang kedua, sebagai alat pengendali kurs. Nilai mata uang suatu negara atau kurs bisa menguat dan melemah karena beberapa faktor. Lewat pengelolaan yang tepat dari pemakaian falas tertentu, suatu negara bisa mengendalikan nilai tukar mata uangnya lebih mudah. Yang ketiga, sebagai alat pembayaran internasional. Falas menjadi alat pembayaran sah setelah disepakati kedua belah pihak, penjual pembeli. Itu sebabnya suatu negara bisa membayarkan impornya dengan mata uang lain seperti dolar kepada negara lain dalam transaksinya. Yang keempat, alat memperlancar perdagangan internasional. Kegiatan jual beli semakin mudah karena adanya falas. Kenapa? Karena masing-masing negara tidak terkendala nilai mata uang masing-masing. Baik negara penjual maupun negara pembeli bisa menyepakati menggunakan mata uang yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dari valuta asing. Jadi kelebihan dari valuta asing sendiri, yang pertama, memiliki karakter borderless yang artinya transaksi dilakukan global tanpa batas waktu dan wilayah. Kemudian yang kedua, bisa dilakukan 24 jam. Yang ketiga, harga jual yang stabil atas tiap-tiap mata uang yang ada, sehingga tidak akan tiba-tiba turun drastis. Dan yang keempat, biaya transaksi cenderung rendah. Yang kelima, kenaikan atau juga penurunan harga terhadap mata uang tersebut dapat dijadikan keuntungan apabila pintar mengambil kesempatan. Dan yang terakhir, daya beli investor juga melebihi jumlah modal yang ada. Slide selanjutnya adalah kekurangan dari valuta asing. Kekurangan dari valuta asing sendiri yaitu risiko kurs pertukaran tersebut tidak pasti serta sulit untuk diprediksi. Yang kedua, sangat sulit untuk dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah. Dan yang terakhir, asal negara pun mempengaruhi kesuksesan disebabkan karena adanya risiko yang timbul disebabkan karena campur tangan pemerintah terhadap mata uang yang diperdagangkan. Yang selanjutnya adalah tujuan dari valuta asing. Selain memiliki fungsi yang telah disebutkan, kehadiran valuta asing juga bertujuan untuk beberapa hal. Berikut tujuan adanya valuta asing di dalam transaksi dunia bisnis. Yang pertama, sebagai media untuk bertransaksi di negara lain, misalnya oleh turis asing. Yang kedua, sebagai media untuk mempertahankan daya beli. Yang ketiga, bisa mengirimkan uang ke luar negeri dengan mudah. Yang keempat, untuk mendapatkan keuntungan di pasar valuta asing. Yang kelima, untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar atau hedging. Dan yang terakhir, mempermudah kegiatan belanja di negara lain. Baik, yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai sistem valuta asing yang berlaku. Terdapat 3 sistem. Sistem yang pertama adalah sistem kurs bebas atau floating. Nah, sistem ini diartikan penerapan kurs berdasarkan permintaan dan penawaran dari mata uang asing. Itu sebabnya pemerintah suatu negara yang menerapkan sistem ini tidak ikut campur dalam menentukan kurs mata uang yang akan ditukar. Kemudian sistem yang kedua adalah sistem kurs tetap. Sistem kurs tetap ini berarti pemerintah campur tangan dengan menetapkan kurs. Sistem kurs ini juga ditetapkan oleh bank sentral yang secara aktif terlibat dalam transaksi falas. Dengan ditetapkan oleh pemerintah, maka kurs di setiap bank sama.
Kemudian pihak bank juga tidak bisa mengubah kurs sendiri sebab ada keterkaitan dengan pemerintah. Jika pihak bank menyimpang dan tidak memenuhi standar, maka akan diberikan sanksi. Kemudian sistem yang ketiga adalah mengenai sistem kurs terkendali atau terkontrol. Dalam sistem ini, pemerintah dan pihak bank mempunyai kekuasaan menentukan nilai alokasi pemakaian falas yang tersedia. Hal ini menyebabkan pasar falas tetap stabil dan tidak banyak terjadi inflasi. Sistem kurs terkendali atau kontrol ini dalam memantau itu sangat membantu ketersediaan falas untuk ekspor dan impor. Nah, yang selanjutnya ini kita akan membahas mengenai istilah kurs valuta asing. Terdapat 3 istilah. Yang pertama adalah kurs beli. Nah, kurs beli ini menunjukkan harga beli valuta asing pada setiap bank atau money changers membeli falas atau pada saat seseorang menukarnya valuta dengan rupiah. Kemudian istilah yang kedua adalah kurs jual, menunjukkan harga jual valuta asing pada saat bank atau money changers menjual falas atau pada saat seseorang menukarkan rupiah dengan falas. Kemudian istilah yang ketiga adalah kurs tengah. Kurs tengah merupakan kurs antara kurs jual dengan kurs beli. Yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai jenis kurs valuta asing. Nah, valuta asing dalam perdagangannya terdapat 2 jenis, yaitu falas fisik dan juga falas non fisik. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah falas fisik. Falas fisik jenis ini merupakan pengertian uang dalam arti yang sebenarnya, yaitu uang kartal berwujud uang kertas, uang logam yang digunakan dalam perdagangan internasional. Kemudian jenis kurs falas asing yang kedua adalah falas non fisik. Uang asing dalam wujud uang giral atau berbagai macam surat berharga, seperti contohnya wesel, cek, dan juga sebagainya. Yang selanjutnya yaitu peserta dalam pasar valuta asing. Yang pertama, dealer falas bank dan non-bank. Dealer falas bank-bank internasional sering berfungsi sebagai market. Mereka senantiasa bersedia menjual dan membeli falas yang mereka khususkan. Biasanya mempertahankan suatu porsi persediaan beberapa falas yang dikhususkan. Yang kedua yaitu perusahaan dan individu. Perusahaan dan individu menggunakan pasar falas untuk mempermudah pelaksanaan transfer investasi dan komersial. Kelompok ini terdiri atas importir, investor, portofolio internasional, perusahaan-perusahaan multinasional. Mereka menggunakan pasar falas untuk tujuan investasi. Yang ketiga yaitu spekulator dan arbitrase. Spekulator dan arbitrase melakukan transaksi dalam pasar falas untuk memperoleh keuntungan. Arbitrase pada prinsipnya merupakan suatu bentuk spekulasi yang terdapat dalam pasar falas, di mana mereka membeli falas di suatu pusat keuangan, kemudian menjualnya kembali di pusat keuangan lain untuk memperoleh keuntungan. Kegiatan arbitrase ini dimungkinkan oleh kemudahan dan kecepatan transfer dengan alat telegrafik antara pusat keuangan satu dengan pusat keuangan yang lainnya. Yang keempat yaitu bank sentral. Bank-bank sentral menggunakan pasar ini untuk memperoleh cadangan devisa dan juga mempengaruhi harga di mana mata uangnya diperdagangkan. Bank sentral mungkin melakukan langkah-langkah yang semata-mata dimaksudkan untuk mendukung atau mendongkrak nilai mata uang sendiri. Selanjutnya yaitu jenis-jenis transaksi. Yang pertama, transaksi spot. Transaksi spot adalah jual beli mata uang dengan penyerahan dan pembayaran antar bank yang akan diselesaikan pada 2 hari kerja. Penyerahan dana dalam transaksi spot pada dasarnya dapat dilakukan dalam beberapa cara. Yang pertama yaitu value today, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari yang sama dengan tanggal hari diadakannya transaksi atau kontrak. Yang kedua yaitu value tomorrow, yaitu penyerahan dana dilakukan pada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah diadakannya kontrak atau one day settlement. Yang ketiga yaitu value spot, yaitu penyerahan dilakukan 2 hari kerja setelah tanggal transaksi. Jenis transaksi yang kedua yaitu transaksi forward atau
juga disebut transaksi berjangka. Pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Kurs ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, tetapi pembayaran dan penyerahan baru dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo. Transaksi forward ini biasanya sering digunakan untuk tujuan hedging atau spekulasi. Transaksi yang ketiga yaitu transaksi swap. Transaksi swap dalam pasar antar bank adalah pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan tanggal valuta atau penyerahan yang berbeda. Jenis transaksi swap yang umum adalah spot terhadap forward. Transaksi swap antara bank dengan Bank Indonesia, yaitu yang pertama swap likuiditas, yaitu swap yang dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia untuk dana yang berasal dari pinjaman luar negeri. Yang kedua yaitu swap investasi, yaitu swap yang dilakukan atas inisiatif bank berdasarkan swap bank dengan nasabahnya yang dananya berasal dari pinjaman luar negeri. Kurs dan kuotasi valuta asing. Kurs valuta asing adalah harga suatu mata uang yang dinyatakan dalam mata uang lain, sedangkan kuotasi falas merupakan suatu pernyataan kesediaan melakukan transaksi jual beli falas pada suatu kurs yang diumumkan. Kuotasi ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu langsung atau direct quotation, yaitu cara penentuan kurs suatu mata uang di mana suatu mata uang asing digunakan untuk menilai mata uang lokal. Oleh karena itu, menurut metode direct quotation, unit mata uang asing senantiasa tetap terhadap mata uang lokal. Yang kedua yaitu tidak langsung atau indirect quotation. Penentuan kurs berdasarkan indirect quotation merupakan kebalikan dari direct quotation, yaitu penentuan kurs di mana unit mata uang lokal digunakan untuk menilai mata uang asing. Dalam indirect quotation, unit mata uang lokal selalu tetap terhadap mata uang asing. Yang ketiga yaitu USD quotation. Dalam transaksi falas internasional, USD selalu dijadikan sebagai mata uang referensi dalam penentuan kurs mata uang asing lain. Adalah margin trading. Margin trading adalah transaksi jual beli falas yang tidak diikuti dengan pergerakan dana dan yang diperhitungkan sebagai keuntungan atau kerugian adalah selisih bersih antara harga beli atau jual suatu jenis valuta yang bersangkutan pada akhir transaksi. Bank Indonesia mengeluarkan ketentuan yang mengenai kegiatan margin trading yang diatur dalam paket kebijaksanaan 28 Februari 1991 yang pokok-pokoknya sebagai berikut. Yang pertama, margin trading valuta asing harus dilaksanakan berdasarkan A. Kebijaksanaan direksi bank, B. Suatu kontrak yang telah dibuatnya. Yang kedua, dalam kontrak margin trading yang dibuat sekurang-kurangnya base currency yang digunakan pelaksanaan settlement pembukuan laba atau rugi dari margin trading dan jumlah yang dipergunakan sebagai batas keharusan menyetor tambahan margin deposit atau cut loss. Yang ketiga, kegiatan margin trading dilakukan atas dasar tersedianya margin deposit. Yang keempat, margin trading untuk kepentingan nasabahnya ditetapkan setinggi-tingginya 10 kali dari margin deposit nasabah yang disetor ke bank. Yang kelima, margin trading untuk kepentingan bank ditetapkan setinggi-tingginya 10% dari modal bank. Yang keenam, apabila bank mengalami kerugian sebesar 5% dari modal, bank harus menghentikan euro currency dan euro bank. Euro currency adalah suatu mata uang yang disimpan atau yang didepositkan pada suatu bank yang berkedudukan di luar negara yang memiliki mata uang tersebut. Eurobank adalah suatu lembaga keuangan yang secara simultan menerima deposito dan memberikan pinjaman dalam mata uang selain mata uang lokal di mana lembaga keuangan tersebut membuka kantornya. Kegiatan Eurobanking di berbagai negara tidak tunduk pada ketentuan perbankan setempat seperti misalnya ketentuan likuiditas minimum, reserve requirement, dan pembebasan tingkat bunga.
Yang selanjutnya adalah euro currency market atau sering disebut euro market. Adalah suatu pasar perbankan internasional dalam bentuk simpanan atau deposito dan memberikan kredit dalam mata uang selain mata uang di bank tersebut berkedudukan. Pusat kegiatan euro currency market di Eropa adalah City of London, yaitu suatu wilayah khusus di London di mana lembaga-lembaga keuangan secara kolektif berkantor. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kondisi euro currency market. Dari sisi penyaluran kredit euro market menawarkan berbagai kondisi atau persyaratan antara lain sebagai berikut. Untuk yang pertama, jangka waktu kredit. Yang kedua, tingkat bunga. Yang ketiga, instrumen pendanaan. Dan yang keempat, pengawasan euro currency market. Untuk yang selanjutnya, pentingnya diadakan pengawasan euro market. Untuk yang pertama, mengekang kemampuan penciptaan kredit. Yang kedua, mengurangi spekulasi mata uang. Yang ketiga, memelihara kedaulatan ekonomi negara-negara industri. Dan yang terakhir, mengekang ruang gerak negara-negara kecil ke jalur keuangan yang lebih sempit dan terbatas. Istilah kurs valuta asing. Yang pertama adalah alasan prudensial, yaitu kegiatan bank dalam euro currency dapat menimbulkan risiko lainnya yang pada gilirannya akan mempengaruhi kesehatan lembaga-lembaga keuangan itu sendiri dan stabilitas sistem perbankan internasional. Yang kedua, alasan nilai tukar mata uang. Alasan nilai tukar ini berhubungan dengan anggapan bahwa pasar ini semakin memperburuk keadaan dalam bursa valuta asing. Di samping itu, sebagai sumber terjadinya tekanan-tekanan yang bersifat spekulatif yang menyebabkan ketidakstabilan nilai tukar. Yang ketiga, alasan inflasi, yaitu akibat pemberian kredit tanpa pengawasan telah mengakibatkan peningkatan likuiditas dan pembelanjaan dunia secara berlebihan yang memberikan dampak atas meningkatnya inflasi dunia. Yang keempat, alasan solvensi, memperburuk dan mempersulit pengaturan moneter dalam negeri terutama menyangkut kebijaksanaan pengetatan. Mudahnya memperoleh kredit oleh negara-negara neraca, pembayarannya mengalami defisit telah melemahkan keinginan negara-negara yang bersangkutan untuk menganut kebijaksanaan penyesuaian yang diperlukan. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.